Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a sayyidana Muhammad. Alhamdulillahilladzi rafa'a sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi rafa'a man ahabba sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi rafa'a man shalla ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi rafa'a man ahabba ahla baiti sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين أما بعد. Puji syukur kepada Allah dengan berkah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah masih kekalkan orang yang bersalawat sampai malam ini. Semoga sampai bertahun-tahun nanti dan melalui Riyadul Jannah semoga Indonesia menjadi taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur ini tidaklah sempurna kecuali dengan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahlu bait Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai pewaris dan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa warasatihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya dan kita semua cintai pewaris daripada Kiai Abdul Rahim ya, Syazili, yaitu Gus Rafi dan Gus Ibrahim dan saudara-saudari beliau. Semoga Allah kuatkan perjuangan beliau, Allah tambah besarkan majelis beliau, Allah istiqamahkan kita dan beliau di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga para habaib yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, tapi saya lihat ada salah satu pembina Al-Habib Abdurrahman Barakbah ya. Semoga Allah kuatkan beliau di jalan kakeknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan para kiai, para muallim, para guru di majelis ini majelis harum sekali. Saya seakan-akan dibawa ke majelisnya Abah Guru sekumpul. Syahdu, lembut, tidak kelusak-kelusuk. Semoga ini dipertahankan terus. Karena menyebut nama baginda mesti dengan adab yang juga mulia, karena beliau sangatlah mulia. Meskipun kita bisa buat majelis malam ini, saudara-saudara kita di Palestina sungguhlah sangat sedih mereka. Kita kirimkan doa Al-Fatihah dan sedekah bantuan, semoga Allah menguatkan mereka yang masih hidup dan berjuang, dan Allah terima yang sudah gugur menjadi syuhada fi sabilillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Karena waktunya tidak panjang, saya ambil saja ujung yang dibaca, salah satu ujung yang dibaca dari Mahal Qiyam. Salah satunya adalah hadir di depan kita. Bahkan tidak perlu hadir di depan. Tubuh ini, nyawa ini dari nurnya, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terasa tidak terasa dia hadir bersama kita. Terdengar tidak terdengar jawabannya, dia selalu menjawab salam kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Asyraqal badru alaina. Sungguh telah terbit, asyraqa. Sungguh telah terbit. Apakah yang terbit? Al-badru, sang purnama. Inilah salah satu nama baginda Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sang purnama sejati. Kalau purnama yang ada sekarang di langit itu hanya mencapai purnamanya di malam 14. Tapi sang Nabi Muhammad SAW, beliau adalah Al-Badrut Tam, sang purnama yang tidak pernah berkurang cahayanya. Dari awal bahkan sebelum lahir dalam nama Muhammad bin Abdullah, beliau sudah menjadi Al-Badrut Tam, yang mana Sayyidina Adam bertawassul dengan namanya. Sayyidina Adam sah pernikahannya. Sayyidina Adam diampuni semua dosanya karena bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sadar enggak mahar Sayyidina Adam menikahi Sayyidatuna Hawa itu bersolawat. Baru sah mereka melakukan hubungan suami istri, barulah hamil Sayyidah Hawa. Siti Hawa hamil, boleh dipegang, boleh disentuh. Itu berkat salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di darah kita, di daging kita, di tulang kita, di sumsum kita mengalir nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah yang bernama Al-Ab Al-A'zam, ayahanda agung, Abul Alamin, ayahanda alam semesta. Namun ada yang khassah. Yang khassah ini dua. Pertama, ahlu baitihi nasaban, ahlu baitnya secara nasab. Coba cari nasab kita semua. Kalau bukan nasab yang terhubung kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, pasti terputus di tengah jalan. Betul enggak? Tapi beliau para habaib yang sekarang difitnah oleh sebagian orang, nasabnya bahkan bersambung dan tertulis sampai hari ini, sambung kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Makanya tadi yang dibaca, ya Rasulullah, terus coba tadi, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syani wad daraji. Lanjut, bihim ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ard, hum amanul ard, hum amanul ard, dhifat dhakirin. Nah itu kalimatnya, hum amanul ard faddakhiri. Merekalah ahlu bait. Selama masih ada ahlu bait di alam ini, amanul ard, bumi ini aman dari kiamat. Maka selama masih ada ahlu bait an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga negeri kita. Dan kabar gembiranya, negeri ini, negeri kita Nusantara ini, wabil khusus Indonesia, adalah negeri yang paling banyak zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan syukran lakum ya sayyidana ya Rasulullah, syukran lakum ya zurriyata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih wahai baginda, terima kasih wahai zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berharap jangan ikut-ikutan obrolan tentang nasab baginda hari ini. Sepakat? Ada orang menolak, ada orang menerima. As-sukut aula, diam saja. Kenapa?
kita menerima nasab, baik nasab yang dulu melalui Wali Songo, adapun begitu juga nasab yang belakangan dari Hadramaut yang sekarang memenuhi negeri kita. Kita cinta kepada semua mereka. Inna nuhibbukum ya zurriyatal Mustafa. Asyraqal badru alaina wakhtafa badrut tamami. Kalau terbit bulan purnama, masih muncul enggak bintang-bintang? Bintang-bintang semuanya hilang. Kalau sudah terbit bulan purnama, maka pewaris-pewaris baginda Nabi Muhammad SAW semuanya mengambil dari nur badrit tamam. Tidak ada orang yang tamam, tidak ada orang yang sempurna. Bahkan zuriat beliau tidak ada yang sempurna, apalagi pewaris-pewaris beliau. Yang sempurna hanyalah beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya suka sekali ketika tadi Gus Rofi suka minta maaf, padahal nggak ada salah apa-apa ya. Allah bertajalli melalui kolbunya dengan nama Allah Al-Afu, Allah yang maha pemaaf, yang maha memberi maaf. Dan hambanya ketika mendapatkan nur itu akan suka minta maaf. Allah marhamna bi'afwika ya Rabbana ya Afu ya Karim. Misla husnihi ma ra'ayna. Seperti seindah wajahnya, seindah dirinya, seindah nurnya, ma ra'ayna. Kita tidak pernah melihatnya. Ra'a beda dengan nazara. Ra'a itu bisa dengan basar, bisa dengan basirah. Basirah mata hati. Maka hadis ini, kalimat ini bukan hadis ini. Ini mengambil dari hadis Nabi SAW. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqazah. Siapa yang melihat aku di dalam mimpi, dia akan melihat aku dalam keadaan jaga. Hadis itu ada di kitab Syama'il. Hadis itu juga dinukil di dalam Syama'il yang ditulis oleh Al-Imam Yusuf Nabahani. Siapa yang melihat aku dalam mimpi. Tidak ada orang mimpi baginda kecuali karena saking cintanya kepada beliau Sayyidina Muhammad SAW. Orang kalau sudah cinta, alam bawah sadarnya menguasai alam sadarnya. Di saat itu dia melihat yang tidak dilihat oleh orang yang sadar. Maka sebenarnya melihat dalam keadaan sadar itu sebenarnya dia seperti mimpi, tapi dia bukan mimpi. Kenapa? Kolbu orang yang cinta Nabi Muhammad SAW lebih tenang daripada orang yang tidurnya nyenyak. Oleh karenanya meskipun matanya jaga, kolbunya, gelombang otaknya, gelombang hati dan jiwanya lebih tenang daripada orang yang sedang bermimpi. Maka dia akan diizinkan Allah melihat mimpinya dan mimpi orang yang bersamanya. Itulah rahasia kenapa ada wali diizinkan Allah tahu isi mimpi orang lain. Karena hatinya setenang orang yang sedang tidur. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang karena Allah, Nabi SAW mengatakan, mataku tidur, hatiku tidak tidur. Mataku tidur, hatiku tidak tidur. Ini mesti ada pewarisnya. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi, ini pun diwariskan. Karena Nabi tidak mampu membaca kitab seperti orang-orang sekarang baca kitab secara jasadiah. Tapi ilmu yang di kitab yang kita baca hari ini semuanya bersumber dari nur Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya 10 tahun di Madinah. Tapi sampai hari ini kajian-kajian tentang beliau tidak selesai di kampus-kampus. Hanya berapa tahun di Madinah? 10 tahun. Dan tidak ada orang yang sanggup menceritakan tentang hakikat Nabi Muhammad SAW sampai hari ini secara tuntas. Enggak ada yang sanggup.
Inilah yang disebut misla husnihi ma ra'aina. Seindah beliau tidak pernah kami lihat. Fil Iraqaini wa Syamin, baik di Irak ataupun di Syam. Kenapa disebut Irak dan Syam? Karena orang yang paling cantik wajahnya perempuan itu di negeri Syam. Sehingga Sayyidina Umar melarang perempuan-perempuan Syam dinikahi oleh orang Arab di zamannya. Ini kalau hidup di zaman Sayyidina Umar ini dilarang nikah sama orang Syam. Karena mereka cantik-cantik. Beda sama perempuan Jawa, lebih cantik lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masih cantikkah orang wajahnya putih, hidungnya mancung, tapi kalau ngomong ketus, masih cantik gak? Masih cantikkah orang wajahnya Masya Allah, jika kita pandang kita lupa napas, tapi kalau dia tatap kita pun terkejut karena dia menatapnya seperti singa. Maka cantik itu ada cantik suri, ada cantik maknawi. Idza jatama'at hadzal jamalain, hadzai al-jamal, dua kecantikan ini barulah disebut cantik hakiki. Indah hakiki, gagah secara hakiki. Berkatalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang sibuk menceritakan betapa gagah dan tampannya Sayyidina Yusuf. Apa kata beliau dalam hadis yang hasan? Jamaluhu ay Yusuf nisfu jamali. Tampannya Sayyidina Yusuf baru separuh tampannya diriku. Coba bayangkan, Nabi Yusuf lewat, ibu-ibu lupa diri, melukai tangannya tanpa disadari. Seandainya ada orang memandang Sayyidina Muhammad SAW, tidak hanya jarinya dia beri, dirinya, jiwanya dia akan beri. Itu sebabnya di perang Uhud beberapa sahabat wafat hanya karena ada tombak melayang kepada Nabi SAW, maka dia menjadi tameng baginda Nabi Muhammad SAW. Karena al-hub az-zati, cinta mereka zati. Cintanya bukan pada rupa, cintanya merasuk sampai ke dalam jiwa. Maka Nabi SAW sangat pencemburu. Apa kata beliau ketika Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai setelah diriku." Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Ya Umar, engkau belumlah sempurna imanmu sehingga hatta akuna ahabba ilaik, sehingga diriku lebih engkau cintai bahkan dari dirimu sendiri. Kalau lebih cinta pada diri sendiri, maka orang akan mendahulukan Nabi makan, orang akan mendahulukan hartanya untuk Nabi Muhammad SAW. Belum Sayyidina Umar berkalam, Sayyidina Abu Bakar sudah datang menyerahkan semua kepemilikannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan putrinya yang masih kecil dia katakan, "Wahai baginda, ini putriku, jika engkau berminat silakan dinikahi." Saya dengar nih Gus kita masih jomblo ini. Benar Gus? Enggak berani nerusin Gus. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, hadza binti, hazihi binti. Masih gadis. Sayyidina Umar gak mau kalah. Maka dia bawa putrinya, masih muda tapi janda, Sayyidatuna Hafsah. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, ini putriku meskipun janda tapi masih cantik. Jika engkau mau, engkau senang, ambillah, nikahilah. Ternyata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lomba-lomba untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Wa mal hubbu illa udhiyah. Ayuhal muhibbun, wahai para pecinta, tidaklah sah cintamu kecuali engkau berkorban kepada yang engkau cintai. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, beliau berdua membuktikan cintanya, hartanya dikasih, rumahnya dikasih, kendaraannya dikasih,
bahkan putrinya diserahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak nyuruh ya Bapak Ibu nyerahin anaknya ke dua Gus ganteng ini. Tapi kalau ada apa salahnya? Allahumma salli wa sallim barik alaih. Gusnya yang nggak mau ya. Mau nggak Gus? Banyak yang mau. Gusnya yang banyak, istikharahnya belum selesai. Allahumma apa ya? Allahumma zawwijhuma bi imra'atin salihatin arifatin billah abidatin lillah qanitatin saimatin amin ya rabbal alamin. Bayangkan melihat wajah Sayyidina Yusuf, itu ibu-ibu tidak terasa tersakiti ketika dia melukai tangannya. Maka wallahi aqul lakum, saya sampaikan, siapa saja yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan takut disakiti siapapun ketika cintanya telah merasuk ke dalam jiwa dan kolbu dan ruhnya. Idza tasala ruhuhu bi ruhihi sallallahu alaihi wasallam, apabila ruhnya sudah menatap kepada ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada lagi yang dia takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fastawa indahu al-madhu wasyatam, maka bagi dia akan sama orang yang memuji ataupun orang yang mencaci. Bagi dia cuma satu, ridha Allah wa syafa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ridha Allah dan cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun lihatlah cintanya Nabi kepada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jika Sayyidina Utsman beliau masih jomblo, maka putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan kepada Sayyidina Utsman. Meninggal salah satu putrinya, dinikahkan lagi dengan Sayyidina Utsman kedua kalinya. Meninggal lagi, apa kata baginda? Ya Utsman, wahai Utsman, seandainya masih ada lagi putriku yang belum menikah, aku akan nikahkan dengan engkau. Dan semua putri Nabi adalah nur, li'annaha bintun nur. Semua putri Nabi, putra Nabi adalah nur, karena ayahandanya adalah nur. Nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka bernamalah Sayyidina Utsman Dzun Nurain, yang punya dua nur, sallallahu alaihi wasallam. Lain lagi dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali hanya menikahi satu putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi putrinya ini makomnya lebih tinggi dari Sayyidina Ali. Maka semua anak Sayyidina Ali bukan bin Ali, lakin bin Fatimah. Semua antum lihat habaib zuriat Nabi dan para kiai yang bersambung nasabnya ke Wali Songo. Mereka zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu ke atasnya bukan bin Ali, tapi bin Fatimah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam. Kenapa? Sidi Ahmad Tijani dalam Al-Faid Ar-Rahmani mengatakan, li'annaha, karena Sayyidah Fatimah, beliaulah yang menduduki maqam Al-Qutbaniyah Al-Kubra Al-Uzma, karena poros kewalian semuanya keluar dari rahimnya radhiyallahu ta'ala anha. Akhir umat ini walinya ditutup dengan Imam Mahdi. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Al-Mahdi minni. Tapi tidak begitu cukup. Karena kalau minni, semua alam dari beliau, semua kita dari beliau, semua kita bisa jadi Imam Mahdi. Tidak. Beliau khususkan, takhsiskan min waladi Fatimah. Maka min yang biasanya litab'id, haza min litakhsis. Min yang biasanya untuk menunjukkan sebagian, tapi ini spesial. Min di sini berarti kekhususan.
Al-Mahdi dari keturunanku, bukan keturunan secara umum, karena wali Allah walaupun bukan ahlu bait itu juga keturunan nurnya Nabi, ruhnya Nabi, bukan. Tapi keturunan nasabi, ruhi, dua-duanya mesti zuriat Sayyidah Fatimah. Itulah salah satu fitnatud dajjal di akhir zaman dan sekarang telah mulai merebak. Zuriat Sayyidah Fatimah mulai difitnah. Mulai difitnah, mulai orang gak percaya zuriat Nabi Muhammad SAW melalui jalur Fatimah. Ada yang ngomong gini, masa semua nasab kepada ayahnya, kok itu para habaib kepada ibunda Fatimah? Cemburu mereka, ya. Gak boleh cemburu. Karena kita tidak bisa memilih kita lahir sebagai apa. Suka-suka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini panjang kalau dijelaskan. Kita lanjut lagi, sedikit lagi. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuhu husnal khitami. Ya Allah. Maka orang yang baca mahal qiyam yang ini, dia terus istiqomah baca. Insya Allah. Tapi insya Allah ini pasti. Dia husnul khatimah. Maka orang yang suka mahal qiyam dan dia baca bagian ini, faj'al rabbi faj'al mujtama'na ghayatuhu husnul khitami, kataballahu lahu ayyuhal ahibba husnul khitam. Maka orang yang suka membaca ini dan dia hadirkan hati saat membaca ini, berdoa meminta kepada Allah, Allah akan tutup hidupnya dengan husnul khatimah. Wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Ya Allah, permohonan kami tolong Engkau tunaikan. Bagian terakhir, 2 bait terakhir ini inti kajian malam ini. Saya akan ringkasnya. Wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami. Inilah inti dari bacaan mahallul qiyam. Maka baca mahal qiyam jangan main-main. Orang yang diizinkan Allah, ini yang kita minta. Kita minta wa'atina ma qad sa'alna, ya Allah, permohonan kami tolong dijawab. Apa permohonan kami? Akrimil arwaha minna bilika khairil anami. Ya Allah, akrim. Apa mana akrim? Bukan muliakan. Itu terjemahan biasa, terjemahan anak pesantren. Akrim dari kata akrama yukrimu ikraman. Karam berarti kemurahan. Kalau sekedar mulia bisa azim, bisa ihtarim, ahrim. Tapi kalau akrim, ya Allah, dengan karammu, dengan kemuliaanmu, dengan judmu. Bukan karena salawat kami, ya Allah. Salawat kami belum khusyuk. Bukan karena ziarah kami, ya Allah, ziarah kami belum syahdu. Bukan karena tahajud kami, belum tentu juga bukan karena hadirnya kami di majelis ini, ya Allah. Kenapa ada kami yang masih lalai hatinya? Tapi akrim dengan kemurahan Engkau, ya Allah. Izinkan ruh kami yang sudah ternodai dengan hijab-hijab maksiat ini, Engkau dapatkan, Engkau berikan kemurahan hadiah. Maka boleh diartikan akrim, hadiahkan kami, ya Allah. Lika, ketemu ruh ini dengan roh makhluk paling mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang rajin baca ini dihadirkan rasa ruhnya, bertemu ruh baginda. Satu saat ketika dia tidak lagi ingat doa ini, Allah akan hantarkan ruhnya bertemu ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kami alami, itulah yang dialami ayahanda beliau Gus berdua ini. Ketika lupa minta mimpi, dikasih mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mimpinya dia tidak mengatakan ini berkat aku salawat, tidak. Tapi karena kemurahan Allah Al-Karim, karena kemurahan Allah yang Maha Pemurah. Wa ablighil mukhtar anna min salatin wa salamin. Maka dibagi, dipisah antara akrim
Muliakan ruh kami untuk bertemu dengan abligh, sampaikan salawat dan salam. Artinya apa? Ya Allah, seandainya Engkau belum bermurah memberikan kemurahan itu kepada kami, tetap saja ya Allah, sampaikan salawat salam kami kepada baginda. Maka kita salawat bukan karena ingin ketemu Nabi, tapi karena Allah memberitakan kita salawat kepada sang Nabi. Kita salawat bukan supaya bisnis kita lancar. Kita salawat bukan supaya urusan kita selesai, pangkat kita naik, jabatan kita panjang. Bukan, itu salawat belum tulus. Salawat az-zati, salawat an-nuri, salawat al-qalbiyah, salawat ar-ruhiyah, salawat cinta tidak bersyarat. Itulah salawatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salawatnya Sayyidina Umar, salawatnya Sayyidina Uthman, salawatnya Sayyidina Ali, salawatnya para wali. Semoga Allah SWT memberkahi majlis ini, memberkahi muassis pendiri majlis ini, para pembina majlis ini, para habaib, para kiai, wabil khusus zuriat-zuriat beliau, dan semua yang hadirin hadirat malam ini. Al-Fatihah. Bismillah. Waladhdallin. Amin. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah ridha, Nabi Muhammad SAW memberi syafaat kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.